Timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025 malam ini. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, Mimin ucapin terima kasih dan mari kita lanjut ke pembahasannya. Skuad asuhan Nova Arianto memiliki sederet modal menumbangkan Korea Selatan U17 dalam matchday pertama grup C Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, tanggal 4 April tahun 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. 1. Pertahanan Grendel. Pertahanan merupakan salah satu kekuatan Timnas Indonesia U17 racikan Nova Arianto. Di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 saja, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sama sekali tidak kebobolan. Setelah menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U17, Timnas Indonesia U17 menumbangkan Kepulauan Mariana Utara U17 dengan skor 10-0, serta bermain 0-0 dengan Australia U17. Peran Putu Panji yang bertugas sebagai bek tengah sekaligus kapten Timnas Indonesia U17 teramat krusial. Putu Panji bakal dibantu satu-satunya pemain diaspora Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Mayu Becker, pemain Melbourne City U23 ini memiliki kualitas di atas rata-rata. Tak hanya tangguh dalam bertahan, pemain berdarah Australia ini juga bisa membantu serangan. Terbukti gol tunggal kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U17 atas Kuwait U17 dilesakkan pesepak bola 15 tahun ini. 2. Kemenangan atas Timnas China U17. Dalam 2 minggu terakhir, Timnas Indonesia U17 menjalani 3 laga uji coba internasional. Hasilnya, Zahabi Goli dan kawan-kawan menang 1-0 atas China U17. Bermain 2-2 dengan tuan rumah Uni Emirat Arab U17, serta tumbang 0-2 dari Iran U17. Dari laga melawan Timnas China U17, Timnas Indonesia U17 mendapatkan banyak pengalaman berharga jelang melawan Korea Selatan U17. Secara gaya permainan, China U17 dan Korea Selatan U17 tak berbeda jauh, mengingat sama-sama berasal dari Asia Timur. Timnas China U17 pun sempat menahan Korea Selatan U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mereka bahkan hampir menang 2-1 jika Korea Selatan U17 tidak mendapatkan hadiah penalti di menit 87. Singkat kata, skor akhir laga China U17 vs Korea Selatan U17 adalah 2-2. 3. Inspirasi dari Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U17 bisa mengambil inspirasi dari kakak-kakak mereka, yakni Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23, 2024. Kebetulan, Nova Arianto juga terlibat dalam kemenangan Timnas Indonesia U23 saat itu. Jadi, sanggupkah Timnas Indonesia U17 mengejutkan Korea Selatan U17 dengan menang 1-0 malam ini? Pertahanan merupakan salah satu kekuatan Timnas Indonesia U17 racikan Nova Arianto. Di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 saja, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sama sekali tidak kebobolan. Setelah menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U17, Timnas Indonesia U17 menumbangkan Kepulauan Mariana Utara U17 dengan skor 10-0, serta bermain 0-0 dengan Australia U17. Peran Putu Panji yang bertugas sebagai bek tengah sekaligus kapten Timnas Indonesia U17 teramat krusial. Putu Panji bakal dibantu satu-satunya pemain diaspora Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Mayu Becker,
Pemain Melbourne City U23 ini memiliki kualitas di atas rata-rata. Tak hanya tangguh dalam bertahan, pemain berdarah Australia ini juga bisa membantu serangan. Terbukti gol tunggal kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U17 atas Kuwait U17 dilesakan pesepak bola 15 tahun ini,